Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triharsini Wahyuningsih. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba sharing tentang pentingnya penataan barang dagangan. Mengapa display barang menjadi hal penting? Jelas, karena kesan pertama. Ketika orang itu terkesan dengan penataan barang dagangan di kios kita, maka dia akan datang berbelanja dan menyampaikan tentang kios kita kepada orang lain. Barang yang tertata rapi menarik orang. Mereka akan mendekat, memilih-milih barang yang kita sajikan, dan mereka akan membeli. Kita masih ingat ya slogan yang bilang kesan pertama begitu menggoda. Kesan pertama itu muncul dari penglihatan. Itulah pentingnya kita harus memperhatikan masalah display barang. Nah, kalau mereka selalu datang di tempat kita, mereka menjadi pelanggan kita, maka penjualan kita akan meningkat. Dengan meningkatnya penjualan, maka laba kita akan menjadi lebih tinggi. Tapi bagaimana faktanya? Display barang seringkali diabaikan oleh para pedagang. Dianggap tidak penting. Mereka meletakkan barang dagangannya secara asal-asalan atau terkesan umbru-umbruan gitu ya, numpuk-numpuk. Ya dipisahkan sih barang-barangnya gitu, tapi tidak tertata dengan rapi seperti kebanyakan dapat kita lihat di gambar itu. Atau bahkan ada yang naruh barang dagangannya sembarangan, semuanya ditaruh di depan, sehingga seringkali melewati batas depan kios kita. Nah, seperti yang ada di gambar itu juga di sebelahnya. Bayangkan itu kalau dua kios itu berhadapan, dua-duanya naruh barangnya itu melebihi batas depannya, maka lorong pasar itu akan menjadi sempit. Nah, kalau lorong pasar sempit, maka orang enggan untuk masuk ke lorong tersebut. Sehingga jelas dampaknya kios kita tidak dihampiri oleh orang. Nah, apa syarat display? Sebelum kita bicara syarat, pastikan begini, kita jualan maunya orang itu membeli produk kita. Maunya orang itu menjadi pelanggan kita, kan begitu. Sehingga hal kecil yang berhubungan dengan penataan barang ini tetap harus kita perhatikan, supaya tujuan kita berjualan itu tercapai, yaitu untuk mendapatkan laba. Nah, berkaitan dengan display barang, maka ada 4 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, rapi dan bersih, baik produknya maupun kiosnya. Yang kedua, mudah dilihat. Jadi orang itu dari jauh sudah melihat, kita ini jualan apa gitu. Yang ketiga, aman. Namanya penjual atau pedagang pasti nggak mau rugi. Nah, kita menata barang kita secara aman. Perhatikan untuk barang-barang yang mudah pecah, seperti misalnya telur. Kemasan-kemasan yang ketika jatuh maka barangnya langsung berhamburan, itu juga perhatikan. Dan jangan lupa perhatikan juga keamanan barang kita dari tangan-tangan jahil yang mereka melihat kemudian mengambil tanpa membayar. Itu penataannya juga harus kita perhatikan. Dan syarat yang keempat adalah display itu harus menarik. Perhatikan perpaduan warna,
bentuk kemasan, kegunaan barang, atau bikinlah tema pada sebuah periode tertentu. Kejutkanlah pelanggan kita dengan promo-promo berdasarkan tema yang kita miliki. Mereka pasti senang. Ketika mereka senang, mereka pasti akan berbelanja lagi di tempat kita. Nah, dalam mendisplay barang, ada beberapa konsep utama yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, semua barang itu harus terlihat supaya tidak ada barang yang tersembunyi sehingga lupa kita jual. Alasan lain kenapa semua barang itu harus terlihat, supaya ketika konsumen datang ke kios kita, dia itu bisa melihat barang kita yang mungkin sebenarnya dia tidak rencanakan untuk membeli. Karena melihat barang tersebut, oh ingat, saya ternyata butuh, dan dia membeli barang kita. Alasan lain, kenapa barang itu sebaiknya semua kita perlihatkan? Supaya memudahkan kita ketika ada konsumen yang membutuhkan barang tersebut. Kita dengan mudah bisa mencari dan mengambilkannya secara cepat. Gitu. Nah, supaya barang kita itu terlihat semua, salah satu caranya adalah kotak atau tempat memajang barang itu diberi alas. Atau kalau orang Jawa bilang diberi subal. Supaya barang yang stoknya sedikit bisa naik ya, jadi tidak tenggelam gitu di dalam tempatnya sehingga terlihat. Kalau barang kita masih banyak stoknya, tetap diberi alas untuk menjaga kebersihan. Nah, kenapa? Karena tidak hanya tempatnya saja yang harus bersih, tetapi barang yang kita display itu juga usahakan jaga kebersihannya. Ya, kalau itu tomat banyak tanahnya, dilap. Ya kan? Telur seringkali ya kita melihat itu masih banyak kotoran-kotoran ayamnya. Itu ya dibersihkan. Gitu. Konsep yang lain adalah tampilkan warna yang menarik. Ya. Mungkin bisa jadi yang berwarna merah, sebelahnya adalah hijau, sebelahnya putih gitu. Tampilkan warna yang menarik, yang rapi. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah apabila kita menjual secara eceran, lebih bagus juga ditata dengan mengemas dalam plastik. Selain untuk menjaga kebersihan, juga mempercepat kita dalam melayani penjual. Jadi misalnya untuk cabai merah kita bungkusin 5 ribuan. Atau untuk berambang, bawang merah ya, atau bawang putih, kita kasih kemasan-kemasan gitu. Nah, dan gak kalah menariknya adalah tuliskan promo untuk beberapa produk. Ya, nggak usah semua produk kalau promo itu, dan jangan setiap hari, ya hanya pada periode tertentu aja. Bikin program-program promo yang di situ itu kita infokan gitu ya. Misalnya itu adalah beras, ditaruh dalam sebuah ember gitu ya, yang bersih dijejer-jejer. Ya udah, tuliskan aja di situ. Apalagi saat ini beras lagi mahal ya. Tuliskan di situ beras jenis IR4 misalnya, harganya, harga aslinya sekian, dicoret, kemudian promo, bawahnya ditulis selisihnya itu, harga yang promonya itu ditulis. Nah, untuk barang-barang kelontong saya tambahkan ada tipsnya tersendiri untuk barang kelontong. Kelompokkan produk sejenis.
Tapi hati-hati, barang-barang yang seperti misalnya sabun gitu jangan didekatkan penataannya dengan makanan. Ya, jangan didekatkan. Kemudian tips yang lain adalah kemasan yang bermerek, mereknya itu dihadapkan ke depan. Kalau itu ditata dalam sebuah rak, barang-barang yang berat itu berada di bawah. Nah, bagaimana dengan apabila kita punya promo untuk toko kelontong ya, yang pakai rak mungkin di pasar itu. Maka barang-barang yang promo itu diletakkan di tingginya sepandangan mata gitu. Jadi langsung terlihat gitu kalau orang lewat. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Walaupun hanya sedikit, saya berharap semoga bermanfaat. Semoga bisa meningkatkan penjualan Bapak Ibu semuanya sebagai pedagang pasar tradisional. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.